Pelanggannya kita itu sudah sampai generasi yang ketiga. Jadi dari kakeknya turun ke anak, turun ke cucu, masih belanja kopinya dari kita. Pemirsa, bagi Edward, kedai Kopi Bemo merupakan sarana memperkenalkan kopi Nusantara hingga ke seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkenalkan pasar Rawamangun. Pasalnya, di tengah lesunya ekonomi, jumlah pembeli di pasar Rawamangun berkurang, sehingga dia berharap kehadiran Kopi Bemo dapat meningkatkan jumlah pembeli. Pemirsa, selengkapnya simak informasi dari jurnalis Tribun Jakarta, rekan Bima Putra. Silakan laporan selengkapnya. Iya, jadi dapat saya sampaikan bahwa di Pasar Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, terdapat sebuah toko kopi legendaris yang sudah 60 tahun berdiri atau sejak 1965 berdirikan. Dan hingga kini masih tetap menjajakan puluhan varian biji kopi Nusantara yang berkualitas dengan harga yang ramah di kantong. Toko kopi tersebut merupakan toko kopi Cap Bemo yang didirikan awalnya oleh pasangan suami istri Rahman dan Marta. Kala itu pada 1965 awalnya Rahman menjajakan kopi di sekitar kawasan Pasar Rawamangun. Ia ketika itu membagikan kopi yang dijualnya secara gratis ataupun membagikan sampel kepada para sopir bemo yang waktu itu memiliki pangkalan di sekitar Pasar Rawamangun. Seiring berjalannya waktu, Rahman kemudian mendapat tawaran dari kepala pasar Rawamangun yang menjabat kala itu. Rahman mendapat tawaran bahwa apakah ia berniat untuk membuka kios secara langsung di dalam pasar Rawamangun. Tawaran tersebut pun disanggupi oleh Rahman dan sejak tahun 1965 ia mulai menjajakan biji kopi di lantai 2 pasar Rawamangun. Untuk nama toko kopi Bemo sendiri diambil dari nama pangkalan Bemo yang ketika itu merupakan moda transportasi yang berjaya dan dikenal luas oleh masyarakat. Dan ketika itu pun pangkalan Bemo itu pun terdapat di sekitar Pasar Rawamangun. Sejak 1965 hingga kini Kopi Bemo masih bertahan menjajakan puluhan varian biji kopi Nusantara terhadap para penikmat kopi. Namun seiring berkembangnya waktu, generasi kedua saat ini yang diteruskan oleh anak Rahman, yakni Edward Nurjadi, mengembangkan usaha menjadi lebih jauh ya. Kini tidak hanya menjajakan biji kopi di lantai 2, tapi juga Edward pun kini membuka sebuah kedai kopi yang diberi nama Kedai Kopi Bemo di lantai 1 Pasar Rawamangun. Edward mengatakan bahwa pihaknya membuka Kedai Kopi Bemo ini sejak 7 Januari 2026 dengan tujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi di Pasar Rawamangun karena sejak pandemi Covid hingga kini jumlah pembeli di Pasar Rawamangun cenderung menurun, sehingga ia berharap dengan kehadiran kedai kopi miliknya tersebut, nantinya warga tidak hanya sekedar datang untuk kopi, tapi juga dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Untuk soal harga di kedai kopi Bemo, Edward menyasar bahwa kalangan menengah ke bawah dengan harga yang ditawarkan mulai dari 8.000 hingga sekitar Rp20.000. Untuk sementara demikian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Bima dan selamat bertugas kembali. Rasa dan memberikan harga yang terbaik. Nah dari situ tidak pernah berpindah sih. Bahkan ini saya generasi kedua dari sang ayah dan pelanggannya kita itu sudah sampai generasi yang ketiga. Jadi dari kakeknya turun ke anak, turun ke cucu, masih belanja kopinya dari kita. Untuk nama Bemo sendiri ini kenapa Pak? Oh, tahun 65-an di depan terminal di depan Pasar Rawamangun ini ada pangkalan Bemo, makanya kita sebut toko kopi Bemo. Gitu. Pak, ada alasan tersendiri nggak Pak kenapa pilihnya ini didirikannya di pasar gitu Pak? Oh oke. Dulu papa saya tinggalnya di Jalan Paus, jadi dekat dari sini sekitar 500 meter. Papa saya dulu itu cuman menjual kopi itu dulu belum masuk pasar. Jadi dia tuh membagikan kopinya itu dia ambil dari pabrik, terus dia kasih ke tukang driver
driver-drivernya Bemo tuh dikasih free, suruh cobain. Nah, setelah berkembang, terus kepala pasar, karena dia dekat dengan pasar, kepala pasar saat itu berkata sama papa saya, mau gak masuk ke dalam buka toko kopi? Oh, disambut baik dengan papa saya, dan dia ambil kesempatan itu untuk buka toko di Pasar Rawamangun. Pak, untuk jumlah pengunjungnya sendiri, Pak, pembeli bagaimana Pak ketika buka di pasar? Di pasar setelah COVID aja agak berturut, tapi sebelumnya kita, kalau dulu zamannya ayah, sehari itu masih bisa sekitar 100 kiloan ya per hari. Tapi kalau sekarang turunnya udah cukup drastis, sekitar 40-30 kilo. Itu semua jenis kopi atau Hanya kopi Lampung, di luar dari jenis biji kopi yang lain. Dan saat ini kita sudah ada 50 varian jenis, 30 yang di lantai 1 dan 20 yang di kedai kopi. Dan kita sudah mensuplai ke beberapa hotel, kafe, dan juga restoran. Ini untuk harga kopinya sendiri sini dari mulai berapa ke berapa Pak? Yang paling murah 160.000, yang paling mahal 480.000. Itu sudah ada. Untuk kedai kopi Bemo sendiri Pak, apa cuman hanya di Pasar Rawamangun aja, apa ada cara lainnya Pak? Untuk sementara kita baru buka di tanggal 7 Januari, sementara baru ada di Pasar Rawamangun. Pak, kalau untuk kedainya sendiri apa sih yang melatar belakangi dari Pak Eto sendiri untuk membuka kedai? Kan awalnya kan toko yang turun-turun ya. Kemudian memutuskan melebarkan saya untuk membuka kedai. Ya. Ini orang bisa untuk membuka di tempat. Kerinduan saya sih sebenarnya gini. Pertama adalah saya ingin menghidupkan kembali Pasar Rawamangun yang tadinya sudah sepi. Saya ingin hidup kembali dengan cara membuka kedai supaya orang-orang yang berdatangan itu nggak cuma minum kopi aja, tapi dia bisa berbelanja kebutuhan yang lain yang ada di Pasar Rawamangun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin membuat dari hulu ke hilir lah ya. Nanti setelah kedainya settle sudah oke, mungkin saya akan bikin roasting. Jadi dari hulu, dari kita roasting sampai kita sajikan jadi minuman yang matang. Itu kerinduannya saya. Pak, kalau bisa disipil Pak, omsetnya per hari untuk saat ini? Kalau omset harian untuk kedai masih sekitar 2 jutaan sampai, kalau weekend bisa sampai 3 juta. Tapi kalau untuk toko kopinya sendiri yang di atas itu 3 sampai 5 lah. Itu average. Dihitung average ya per hari. Untuk kedai sendiri yang disajikan ini harganya Oh, kalau kedai kita variatif, espressonya kita mulai dari 8.000 sampai yang paling mahal itu 25.000 di varian V60. Minuman V60 itu yang manual brew. Kita semua untuk yang kopi susu, yang milk base, itu kita menggunakan full Robusta. Dan yang untuk Americano kita menggunakan full Arabica. Pak, itu Bapak berawal dari hanya jual biji kopi ya Pak. Nah ini akhirnya ilmu untuk mengolah kopinya sendiri itu dari mana sih Pak? Oh, tahun 2019 saya pernah ikut pelatihan barista di First Crack di Sunter. Nah itu saya ikut pelatihan mulai dari cupping sampai barista, bahkan sampai latte art. Pak, ada rencana untuk melebarkan saya Pak, untuk pembukaan kedai kopinya nanti? Saat ini belum, hanya fokus dulu di sini sampai ini benar-benar settle, sampai ini benar-benar sudah bisa diterima oleh masyarakat, nggak cuma di Rawamangun doang, tapi masyarakat dari sekelilingnya, dari Kelapa Gading, mungkin dari Durensawit atau Klender. Nah, setelah ini settle mungkin baru dipikirkan, tapi sementara saya mau fokus di sini dulu. Animo masyarakatnya cukup, datang ke kedai cukup tinggi ya? Ya. Sejak dibuka 7 Januari. Ya, bersyukurnya animonya cukup kuat ya. Bahkan saya tidak menyangka bahwasannya orang-orang yang dari luar cuma datang untuk ngopi. Tadi saya pikir hanya kalangan orang yang datang ke pasar yang memang dia mau belanja, terus dia lihat ada kedai dia ngopi. Ternyata enggak.
Bahkan saya nanya yang para pengunjung nih, Pak, di atas ada ini. Oh, saya nggak pernah. Bahkan ada orang-orang yang belum pernah ke Pasar Rawamangun datang untuk hanya minum. Sudah ada berapa pegawai Pak? Atau ada baristanya tersendiri? Kita sudah ada barista, satu, kita pakai barista. Kalau untuk pegawai di lantai atas kita pakai 2, yang di sini kita pakai 3. Yang di kedai pakai 3. Pak, ini apa yang membedakan Pak kedai kopi ini dengan kafe-kafe restoran lainnya gitu? Yang membedakan yang paling utama adalah vibes-nya, karena kita tidak mau bersaing dengan kafe, karena di sekitaran Pasar Rawamangun ini banyak sekali kafe, banyak sekali kopitiam, pangsa pasar mereka juga middle up. Nah, kalau saya lebih menyasar kepada pangsa pasar yang ada di layaknya pasar tradisional. Makanya kenapa harganya kita di bawah, itu karena saya sasarannya adalah middle low. Jadi orang-orang yang mau ngopi dengan harga murah, tapi dengan biji kopi pilihan ya. Karena banyak sekali orang yang jual murah tapi rasanya asal-asalan. Tapi kalau kita enggak, kita dijamin biji kopi kita yang berkualitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.